tanaman yang jenengan itu hanya kering, putih pucuk, ya, itu mudah sekali. Itu kuncinya tadi di awal sudah saya sebutkan, kuncinya cuma kalsium. Kenapa putih ujungnya? Karena tidak dapat nutrisi, tidak dapat menyerap pupuk yang jenengan berikan. Percuma, pupuk banyak pun tidak bisa diserap karena kurangnya kalsium yang ada di dalam tanah. Nah, tanaman putih itu keracunan air. Rata-rata ya kalau bawang ya, sepengetahuan saya. Nah, keracunan aluminium sehingga apa? Aluminium ini kan aluminium mikro. Padahal sebenarnya bawang merah itu nyerap yang makro yang lebih banyak, bukan mikro yang lebih banyak. Mikro itu dibutuhkan tapi sedikit, tapi wajib. Nah, tapi kalau mikro ini banyak diserap, jadi racun. Nah, salah satunya akan ditunjukkan pucuk daun itu menguning dan memutih, akhirnya kerdil. Kenapa kerdil? Ya gimana nggak kerdil, nggak bisa makan. Kan begitu, gitu. Sesuai jawaban saya? Oke. Nek belum, monggo tanyakan lagi yang hal apa lagi. Kemudian yang pH jenengan cek ini kedalaman berapa? Kedalamannya Pak? Kedalaman berapa yang dicek? Sekian ya. Berarti di bawah 10 cm. Nah, tanaman sudah umur berapa? Umur 25. Wow, yo jauh Pak. Nek tanaman umur 25, akar serabut halus yang dia mencari makan itu di sekitar 15 cm. Jangan cek. 15, 20 jangan cek. Keruk dulu tanahnya, kalau jangan pakai takasi murah ya. Ya, takasi murah itu tek murah, tek murah. Jangan kedok dulu, jangan tancepin. Itu baru kena sasaran ke pH. Tapi nek posisi sakitnya itu di bawah sini, jadi pH-nya di atas itu sampai sini Pak, kurang masuk. Nah, nek di atas itu wajar 6, ya wajar saja. Tapi yang masalahnya ini ada di bawahnya. Nah, nek jenengan tidak punya pH, pakai soda kue bisa. Nek tidak punya soda kue, pakai kunyit bisa. Gampang. Nek tidak punya itu, kalau ada punya kertas lakmus, bisa pakai kertas lakmus. Nah, ini ada bapak-bapak dari dinas bisa, barangkali nanti dikasih satu alat untuk gantian. Nah, ya, itu murah kok sebenarnya. Tapi penting. Kalau dulu, Pak, kenapa sih dulu itu tidak perlu alat-alat seperti itu? Dulu itu lahannya masih sehat. Dulu lahannya masih fit. Ditanami apa mudah. Pupuk pun sedikit itu masih masuk, bisa karena pupuk buatan ini hanya support ya. Nah, kalau sekarang pencemaran sudah di mana-mana. Di tanah ada pencemaran, di udara ada pencemaran, di air juga ada pencemaran. Manakala kita nyepray tanaman menggunakan air bekas dari larutan polutan yang dari atas kita pakai, kan kena juga di lahan kita. Nah, mungkin panjenengan juga belum terpikir perlunya filter, saringan. Nah, itu penting sebenarnya. Tapi kadang di gitu aja, kapak gitu kan. Jadi akhirnya begitu kena penyakit tanamannya baru bingung, baru nggak bisa tidur. Terus terang kalau penyakit tanaman ini, tanaman khususnya bawang merah, kena sedikit merembet 2 hari saja nggak bisa tidur. Iya, karena bisa habis itu. Habis. Nah, ya, bisa habis. Makanya harus sedini mungkin dilakukan pencegahan. Nah, sebelum tanam tadi harus disiapin SOP-nya yang benar-benar, perlu kalsium, jadi kasih kalsium. Nah, kalau nggak perlu kalsium karena tanahnya sudah netral ya, udah 7,5, nggak perlu kalsium, ya jangan dikasih. Karena kalau dikasih pun nanti pupuk-pupuk yang kita kasihkan seperti fosfat itu akan mengendap, tidak bisa diserap oleh tanaman. Tanaman pun akan sakit. Jadi pH normal itu ada di 6 sampai 7. 5,5 masih oke. Tapi manakala 5,5 kemudian dengan pupuk subsidi, ya, pupuk subsidi, maka nanti pH akan drop menjadi 4. Kalau pH 4, tanaman sakit lagi, pucuknya putih, kerdil akhirnya seperti itu.
Makanya pentingnya kenapa pH harus 6 atau 7 supaya jika pakai pupuk subsidi kalau 7 turunnya jadi 6. Kalau 6 turun dari subsidi jadi 5 atau 5,5. Kalau di bawah 5 udah pasti drop, itu enggak bisa. Itu. Jadi kenapa kok pakai pupuk subsidi itu asam? Kok jadi drop toh Pak? Ya karena rata-rata asam. Ya, contohnya zat A itu selain N di situ ada sulfur. Sulfur itu belerang. Belerang itu sifatnya asam. Nah, itu juga mempengaruhi kalau terlalu banyak juga akan mendegradasi pH atau jadi asam. Nah, manakala tanaman bawang merah pada posisi asam 5 atau bahkan di bawahnya itu sedang tidak baik-baik